Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melaksanakan tugas video wawancara yang bertemakan tentang tanya jawab seputar masuk polisi. Yang pertama kami akan mengenalkan diri dahulu. Saya Bina Kendi Zahira, nomor absen 11. Saya Dara Zarifah Naura, nomor absen 12. Saya Yoga Ananda, nomor absen 37. Saya Khalid Rifki, nomor absen 18. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama calon peserta didik Polri yang akan tes tahun 2025 ya, Bang? Yap, betul sekali. Kami di sini bersama Abang Denny Arsad Anugrah, Fakhrun Rizky Waru, Abang berasal dari mana, Bang? Polres Langkat. Polres India Selatan. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Abang, boleh Bang? Siap, boleh. Yang pertama dari Abang Denny dulu ya, Bang. Oke. Apa motivasi Abang untuk masuk polisi ini, Bang? Pastinya untuk membagikan kedua orang tua dan mencari pekerjaan yang tetap. Kalau Abang gimana, Bang? Ya, hampir sama dengan Denny. Pertama, cita-cita dari kecil, kemudian untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang paling utama adalah untuk membanggakan kedua orang tua. Kalau menurut Abang persiapan apa yang udah Abang siapkan untuk tes nanti? Berusaha matang dengan cara mempersiapkan diri, belajar, berlatih, berdoa selama kurang lebih 1,5 tahun. Kalau Abang, Bang? Ya, saya juga sudah mengikuti bimbel selama 6 bulan dan mengikuti pelatihan jasmani rutin. Kalau boleh tahu bimbel di mana, Bang? Saya bimbel di Nawasena Aditama. Abang juga ya, Bang? Ya, langsung ditawar. Lalu menurut abang-abang sekalian, peran polisi di masyarakat itu bagaimana? Menurut saya, peran polisi di masyarakat sangat penting, terutama dalam melindungi, mengayomi, dan menegakkan keamanan. Kalau menurut Abang, ya sama juga tugas polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sebelumnya udah pernah nyoba daftar belum, Bang? Saya sudah daftar tahun sebelumnya sampai di tahap request 1, tetapi masih belum rezeki dan saya akan mencoba untuk tahun depan. Kalau Abang? Sudah pernah mencoba, namun kalah di Pantohir dengan lulus tidak terpilih. Kalau Abang waktu itu kalahnya gara-gara apa itu, Bang? Nama kurang tinggi. Kurang tinggi. Sekian wawancara kami bersama abang-abang para calon peserta anggota Polri tahun 2025. Semoga disesuaikan selalu dan semoga sukses. Selanjutnya masuk ke sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami selanjutnya akan masuk di sesi 2. Kami akan bertanya kepada Ibu Widya dan Ibu Eni. Sebelum masuk ke sesi wawancaranya, kami ingin bertanya, bagaimana sih sistem penerimaan Polri ini? Apakah sama dengan penerimaan Kowat juga? Kalau menurut Ibu, penerimaan Polri dan Kowat itu sebenarnya sama. Dia ada syarat-syarat tertentu yang untuk persyaratannya masuk Polri dan Kowat. Nggak jauh beda, cuma dia mempunyai, ya itu harusnya pintar, bersih, sehat. Nah itulah. Coba kalau untuk rinciannya lagi kita dengar aja si Widya yang. Nah, kalau menurut kakak nih kan kalau di polisi itu ada berbagai kategori. Yang pertama tuh Akpol, terus ada SIPSS, ada Bintara, ada Tamtama. Kalau misalnya Akpol itu dia pendidikannya 4 tahun, terus nanti lulusan keluarnya IPDA. Kalau SIPSS hanya 7 bulan, memang menghasilkan IPDA, tetapi kalau SIPSS ini dia dari lulusan sarjana. Lulusan sarjana nanti dia lulusnya langsung ditugaskan di bagian keahliannya gitu. Terus kalau Bintara dia nanti pangkatnya Bribda, kalau Tamtama pangkatnya Barada. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, dalam pengambilan penilaian, apakah ada tes yang sangat berpengaruh untuk mengambil penilaian itu, Bu? Kalau tes yang berpengaruh untuk pengambilan penilaian itu pastinya ada. Satu, itu kan ada tes kesehatan, tes akademik, tes psikologi. Di 3 tes ini nanti itu disatukan, digabungkan. Untuk selanjutnya nanti mungkin Widya bisa menjelaskan apa itu tes kesehatan, perlunya apa aja, harus apa. Untuk tes akademik harus apa, untuk tes psikologi juga harus apa. Dan itu menurut Ibu itu kalian itu memang kalau untuk kesehatan harus benar-benar sehat dari ujung rambut ke ujung kaki sampai dalam.
Kemudian untuk akademik kalian itu memang betul-betul harus pintar. Terus kemudian untuk psikologi juga hampir sama. Untuk penjelasannya kita dengar aja Widya gimana menjelaskan selanjutnya. Kalau untuk nilai sih menurut kakak semua tes setiap item tuh pasti sangat berpengaruh gitu. Tapi kalau di polisi nanti ada sidang kelulusan di akhir. Sidang kelulusan di akhir itu yang dipakai itu nilai psikologi, akademik dan jasmani. Di 3 item itu ada presentasinya. Misalnya kayak psikologi 35%, terus akademik 30% gitu-gitu. Terus jasmani 25 gitu-gitu. Tapi tiap tahunnya itu beda-beda. Jadi kalau kalau misalnya setiap tahunnya itu berbeda-beda, tetapi biasanya yang paling berpengaruh itu psikologi gitu. Psikologi, dan memang benar-benar kalian itu harus memahami jasmani, nggak asal sembarangan aja ikut polisi, ikut tes polisi. Sama sih sebenarnya ikut tes polisi, ikut tes KOAT, TNI AD, semua sama. Yang penting kalian itu harus mempunyai persiapan yang benar-benar disiapkan. Wah, itu kesehatannya, itu akademiknya, itu jasmaninya, itu harus betul-betul disiapkan. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, kalau nggak salah waktu tes tuh behel harus dilepaskan, Bu. Namun kayak mana kalau giginya itu belum rapi, apakah berpengaruh pada penilaiannya? Oke, itu namanya di tes kesehatan. Di kesehatan pertama itu ada tes kesehatan, ada 2 item di kesehatan. Yang pertama tes kesehatan tahap 1, tes kesehatan tahap 2. Tes kesehatan tahap 1 itu diperiksa di bagian luar, mulai dari kepala sampai ujung kaki pun juga dicek. Terus masalah gigi juga berpengaruh. Di kesehatan tuh ada yang namanya status kesehatan atau biasa disingkat stakes. Jadi dicek tuh kan masih ada tolerir, kayak misalnya giginya ada yang bertimpang gini, ada yang double, terus ada yang giginya terlalu maju sampai nggak bisa ditutup. Nah itu berpengaruh gitu. Jadi ada stakesnya, macam misalnya status kesehatannya 1 atau 2 gitu. Setiap itemnya ada. Jadi kalau semakin banyak status kesehatannya, jadi dia bisa menggugurkan. Jadi ada toleransi kalau di gigi. Tapi kalau misalnya yang parah sampai nggak bisa nutup, itu berpengaruh. Terus kalau misalnya dia kenapa belum rapi? Kalau misalnya belum rapi gimana? Sebenarnya harus prepare. Misalnya kayak kalian nih mau nyoba polisi kan? Kira-kira saya niatnya kapan ya, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ya, habis langsung konsul sama dokter. Disitulah memang kan masuk polisi itu gratis, tapi proses masuk polisinya itu yang perlu persiapan yang matang. Contohnya kayak gigi tadi, terus les belajar ya jasmani gitu. Jadi kalau gigi harus prepare memang, misalnya kayak 2 tahun sebelum masuk gitu kan. Jadi dokter juga tahu, dok saya pengennya begini dok gitu. Dokter juga pasti tahu. Jadi harus persiapan. Ini gimana kalau waktu tes kesehatan, Mbak? Dia masih pakai behel gitu? Kayaknya sih disuruh lepas dulu sebelum disarankan disuruh lepas dulu. Iya. Kalau untuk pemakaian behel tidak disarankan sewaktu tes, jadi itu disarankan untuk dilepas. Makanya benar kata Widya tadi, itu harus prepare dari awal, dari tahun berapa dia kepingin, cita-citanya ingin menjadi polisi atau KOAT, itu harus dilepas, harus dipakai biar gigi itu rapi. Karena itu ada pemeriksaan untuk kesehatan, pasti dicek, pasti kesehatannya dicek. Nggak mungkin dia pakai behel bisa dicek. Pasti dokter dari polisinya juga menyuruh untuk dilepas, ya pasti dilepas karena bakal dicek. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari informasi yang kami dengar, menjadi hafiz Quran dapat lolos polisi. Apakah itu merupakan salah satu syarat untuk bisa lolos polisi? Hafiz Quran sebenarnya bukan syarat, bukan salah satu syarat jadi anggota Polri, tapi ada jalur, ada dia wadah khusus untuk penghafal Al-Quran, hafiz Quran. Jadi dia itu namanya rekrutmen proaktif. Rekrutmen proaktif ini dia jalur yang khusus untuk yang memiliki keahlian, salah satunya hafiz Quran. Terus ada juga olahraga, ada juga di bidang akademik kayak sains gitu. Jadi
penerimaannya sama dengan penerimaan lain. Kalau rekrutmen proaktif itu dia ke Bintara, jadi nanti dia sama pendidikannya sama gitu kan. Terus nanti hasilnya setelah dia bekerja, dia akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya begitu. Kalau misalnya tesnya tetap sama, cuma dia memiliki keahlian khusus. Ya, gitu. tesnya juga sama. Tes Apis Quran, tes yang dibilang pro tadi, nah itu sama semua tesnya seperti Bintara yang umum. Tapi yang membedakannya hanya pada saat nanti dia sudah jadi polisi. Nanti dia setelah jadi polisi dia ditempatkan sesuai dengan bagiannya, misalnya di keagamaan. Contohnya nanti dia bisa jadi ustadz atau dia nanti yang mengelola masjid di kantor gitu. Itu harus 30 juz apa ada berapa juz yang ditetapkan? Iya, ada yang minimal 10 juz, ada yang 30 gitu. Dan dia bedanya dengan Bintara dia syaratnya lebih mudah gitu. Misalnya ya. Terus kayak misalnya dari tinggi, kan kalau misalnya tinggi di Bintara itu 165, kalau ini 163 bisa gitu. Berarti tetap ada tes fisik juga yang lainnya gitu. Tetap tesnya tetap sama. Cuma dia karena namanya rekrutmen proaktif, jadi dia lebih di gimana bahasanya Bu? Diutamakan keahliannya. Dan penempatannya itu pun ditempatkan di keahliannya. Iya. Selanjutnya, apakah ada hal sepele yang menjadi kesalahan umum yang biasanya para calon lakukan yang bisa membuat gugur gitu? Apakah itu bisa diperbaiki lagi atau bagaimana gitu? Kalau misalnya itu sebenarnya hal sepele banyak. Kalau misalnya kita di zaman sekarang, kalau misalnya kayak kita asal pengen coba itu kan termasuk sepele kan. Jadi kita kalau bisa kalau memang pengen coba harus persiapan dari awal. Terus di tes polisi itu banyak ininya, banyak tahapannya. Ada tahapan yang namanya wawancara. Kalau menurut kakak sih di wawancara itu orang sepele. Terus ada wawancara nanti ada di bagiannya namanya Bitpropam. Bitpropam ini dia tugasnya menganalisa personil polisi gitu kan. Ibaratnya enggak personil polisi. Dia ibaratnya kalau misalnya orang awam bilang polisinya polisi ini si Bitpropam ini. Pengawasnya polisi. Jadi tugasnya mewawancarai calon itu nanti di situ juga ada tes yang namanya rekam jejak medsos. Nah, jadi waktu saat kita mengisi namanya riwayat hidup sebelum diwawancara, ada formulir riwayat hidup. Di situ ada email kita, ada nama orang tua, ada nama keluarga dari orang tua, dari misalnya kakak atau abang orang tua. Pokoknya semua datanya harus lengkap. Nah, dari situ tim yang pengecek pewawancaranya ini bisa mengetahui dari desanya di mana, kelurahannya di mana. Nanti di situ ngecek ini latar belakang keluarga si calon ini bagaimana gitu kan. Terus bisa dicek dan dari email nanti ada tim khusus untuk mengecek medsos kita itu gimana, apakah kita pernah komen negatif, apa kena komen rasis, terus apa kita mengarah ke radikal gitu ya. Terus di grup WA juga dicek apakah pernah kita ikut grup WA geng motor atau pernah masa komen-komen porno atau LGBT, itu ngaruh. Dan memang kan sepele menurut kita nggak mungkin sampai dicek gitu kan sepele, cuma itu pasti bakalan dicek dan itu berpengaruh. Jadi caranya gimana? Ya dihindari komen-komen negatif. Terus kayak kadang kan gatel nih nengok medsos, tiba-tiba ada komen-komen masalah ada LGBT, terus kita komen lucu. Menurut kita kan lucu, bercanda-bercanda, tapi itu dianggap serius. Nah, dihindari, dihapus postingan-postingan yang ada unsur-unsur rasisnya, radikal, terus kayak ada unsur-unsur pornonya, itu dihapus lah. Jangan, kalau misalnya mau coba jangan jangan di kelihatan. Terus yang sepele ini apa? Stiker porno itu kan ya, kalau misalnya di WA kan ada yang stiker yang joget-joget apa gitu kan. Nah, itu juga termasuk ini karena itu sepele tapi bisa menggugurkan. Saat wawancara pasti ketahuan. Untuk yang terakhir, untuk Ibu Widya, apakah ada hal yang paling mengesankan pas menyeleksi para calon polisi? Mengesankan menurut Ibu
gimana, banyak sih, banyak yang mengesankan, pasti banyak. Karena kadang kan setiap kita tuh berhadapan dengan ratusan orang, ribuan orang nih, gitu kan, berhadapan langsung dengan warga sipil istilahnya, dengan anak-anak yang baru tamat SMA gitu. Jadi macam beragam tingkahnya, ya lucu-lucu, kadang ada yang memang seolah-olah dia paling tahu gini nih. Iya Bu, aku udah pernah nyoba nih Bu, udah bola-balik aku nyoba nih Bu, bola-balik aku kalah gini. Tapi ya tetap nggak bener juga apa yang dibilangnya gitu kan, kadang ngeyel gitu. Ada juga yang kayak yang paling kesan tuh, paling terharu sih ada ini. Jadi dia dari SMA kelas 3 nih, kan SMA kelas 3 udah bisa nyoba sampai dia umur terakhir. Jadi totalnya 4 kali dia nyoba, selalu kalah. Jadi terakhir dia nyoba sampai dia bilang gini, "Kak, aku udah terakhir nih nyoba Kak," katanya gitu. "Doain aku ya Kak." Ini dia di pemeriksaan berkas terakhir. Kebetulan ibu yang meriksa berkasnya. "Kak, aku udah terakhir kali aku nyoba nih Kak. Doain aku ya Kak. Pokoknya kalau aku menang nanti aku menajar begini," katanya gitu. "Ya yang penting berdoa berdoa bagus gimana," gitu kan. Terus merinding. Terus dia gini, terus begitu kan ibu nggak tahu nih dia menang atau enggak. Begitu ada kesempatan, kesempatan udah lulus nih, udah kesempatan lagi di kantor, lagi di kantor, terus ketemu kayak kenal, tapi siapa gitu kan. Terus dia kakak gitu kan, "Kakak, aku nikah gitu kan." "Hah, siapa?" gitu kan, nggak kenal kan, istilahnya kan banyak nih orang gitu kan. "Iya, aku loh Kak, si ini, aku udah menang Kak, aku langsung sujud di kaki mamaku Kak," gitu merinding ya kan. Terus "Oh iya gitu kan." "Wah, seneng kan. Iya Kak, ayo Kak kita makan kayak gitu." Jadi wah, iya kayak senang pasti senang, walaupun bukan siapa-siapa istilahnya kan, tapi senang menjadi bagian dari dia tuh, senang gitu. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersedia kami wawancarai, dan maaf apabila kami ada salah kata. Doain kami ya Bu, yang kalau ada yang mau tes semoga lolos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.